Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah, bisa berjumpa di kegiatan Podcast Al-Muttaqin Bina Akhlak. Insyaallah taala kita akan membahas tentang bagaimana sikap kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan pandemi, dan insyaallah taala itu akan dibahas bersama Ustadz kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ya, kefahal Ustadz Irman. Ustadz Irman, beliau adalah pengajar di SMA Al-Muttaqin yang insyaallah taala pada kesempatan kali ini akan berbagi ilmu bagaimana kita menghadapi pandemi ini gitu ya, Ustaz. Betul. Seluruh peserta atau penonton di IMK Channel ini insyaallah dengan seizin Allah, Ustaz, kita akan bahas sekarang karena mungkin sebenarnya sudah tidak booming lagi mungkin ya, karena kita sudah melewati pandemi sekitar 1 tahun lebih, hampir ke 2 tahun. Tapi mungkin hanya sekedar mengingatkan kembali sikap-sikap apa saja sih yang sebenarnya harus kita ketahui sehingga bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan kita. Masya Allah. Insya Allah Ustadz, ini hanya sangat bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk teman-teman semuanya. Terutama untuk siswa-siswa yang bisa menyaksikan podcast ini, insya Allah ta'ala. Tapi Ustadz, berikutnya mungkin saya serahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Tafadhol Ustadz. Taib, jazakallah khairan, ahsanul jazaa Ustadz Arif atas waktunya. Taib, penonton setia IMK Channel Podcast Al-Muttaqin di kajian Bina Akhlak ini, alhamdulillahirrabbilalamin, dengan seizin Allah kita bisa bersua kembali. Untuk kali ini kita akan bahas sekedar mengenai apa saja sih yang harus kita lakukan tatkala pandemi itu datang dan apa yang harus kita aktualisasikan setelah kita mengetahui hal tersebut. Di antaranya mungkin insyaallah ada 3 sikap saja. Walaupun memang sikapnya sangat luas dalam Islam, silakan kita bersikap apapun, yang penting tetap dalam syariat Islam. Tapi yang saya temukan di antaranya sikap yang harus kita ambil ketika pandemi itu datang kepada kita semua ada 3 ya, Ustaz. Di antaranya yang pertama, pemirsa IMK Channel, adalah jangan pernah kita lunturkan ketauhidan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap yang pertama. Kemudian sikap yang kedua itu adalah ketahuilah bahwasannya ini adalah musibah atau ujian, maka sabarilah. Kemudian yang ketiga, sikapnya adalah jangan pernah kita timbulkan keangkuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustaz. Di antaranya sikap-sikap yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi sikap yang pertama, IMK Channel dimanapun antum berada, yang pertama adalah kita ambil dulu poin mengenai sadari dan sabari. Kita sadari yang pertama bahwasannya ketika pandemi itu datang kepada kita semua, maka sadari pandemi itu adalah sebuah ujian bagi orang-orang beriman. Mungkin bisa sebuah azab bagi mereka yang tidak beriman. Tapi bagi kita yang dengan seizin Allah Subhanahu wa taala masih Allah karuniakan keimanan kepada kita semua, itu adalah sebuah ujian, maka ketahuilah. Seperti pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf." Bahwasanya kita akan benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala diuji bisyai'in dengan sesuatu minal khauf, dari rasa takut. Atau Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan di ayat yang lainnya, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian untuk mengetahui siapa di antara kita yang amalannya adalah amalan terbaik. Maka poin yang pertama itu adalah wajib kita semua menyadari bahwasannya yang merupakan pandemi yang datang kepada kita hari ini atau dari hari-hari kemarin itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Apabila kita sekarang Ustaz nih udah tahu gitu kan, ini adalah ujian. Langkah apa nih ketika di poin yang pertama? Maka sabari. Sadari, setelah sadar maka sabari. Bukan kita mengeluh kemudian protes kepada Allah Subhanahu wa taala akan pandemi yang Allah berikan kepada kita semua,
kita bersuudzon kepada Allah, bukan seperti itu seorang mukmin yang hakiki. Tetapi apa? Mengkedepankan kata sabar kepada dirinya, supaya bahwasannya semua ini adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja antaranya. Allah Subhanahu wa taala pernah menyimatkan di dalam Al-Qur'an. Begitu juga pemirsa AMK Channel, Allah mengabarkan kepada kita semua bahwasannya ujian yang Allah gambarkan di Al-Qur'an setidaknya ada dua di antaranya. Dua. Allah menyatakan dalam salah satu ayatnya, wa balawnahum bil hasanati was-sayyi'at. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia bil hasanat was-sayyi'at. Yaitu dengan dua ujian, diantaranya al-hasanat yang berupa kebaikan-kebaikan, was-sayyi'at dan yang berupa keburukan-keburukan menurut paradigma kita, bukan menurut paradigma Allah. Karena pada hakikatnya ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian kepada manusia, semuanya baik dalam pandangan Allah. Hanya saja koridor manusia mengatakan itu adalah kurang baik bagi mereka atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi kita kategorikan ujian itu ada yang menyenangkan, ada juga yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan contohnya misalkan yang berbau kelezatan seperti harta lah, jabatan dan sebagainya, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang berbau menyenangkan untuk kita semua. Apakah kita tetap pada koridor orang yang bersyukur dan tetap memegang amanah dari Allah, atau termasuk orang yang tidak bersyukur bahkan menyelewengkan amanah dari Allah. Dan yang kedua adalah as-sayyi'at, sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita semua. Itu baik dari rasa sakit, termasuk pada pandemi ini Ustaz. Pemirsa MK Channel, termasuk pandemi ini sesuatu yang kita anggap tidak kita sukai, karena dengan pandemi banyak hal yang terhalang, maka sadari ini merupakan bentuk ujian yang berupa sayyiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui apakah kita tetap termasuk orang yang bersabar atau tidak. Itu dia diantaranya Ustaz untuk jenis-jenis ujian seperti yang dikatakan di dalam Al-Qur'an. Kalau tadi ujian itu berupa kesenangan, maka kita jangan sampai terlena dengan kesenangan tersebut. Dan termasuk pandemi ini adalah ujian yang termasuknya sayyiat yang jelek gitu ya Ustaz ya. Dan solusinya adalah dengan kesabaran. Tapi kalau sabar itu mungkin bagaimana sih yang baik gitu, yang hakiki, yang hakiki, yang sebenarnya yang memang harus kita lakukan, harus kita ketahui gitu Ustaz. Ya betul Ustaz, ini pemirsa AMK Channel, kita harus mengetahui ini bagaimana sabar yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita sudah sadar, menyadari itu adalah ujian dari Allah yang berupa sayyiat untuk kita, kemudian kita langkahnya adalah sabar, maka ketahui sabar yang bagus kata Rasulullah SAW adalah as-sabru 'inda as-sadmatil ula. Sabar yang bagus adalah ketika hantaman yang pertama. Jadi ketika seseorang mendapatkan hantaman yang pertama alias mendapatkan ujian pada waktu itu pula, dia adalah sabar. Dia tidak mengeluh kepada Allah. Tidak berarti sekarang ketika ujian datang mengeluh terlebih dahulu, setelah ujiannya selesai kemudian baru bersabar, bukan. Tetapi ketika ujian itu datang pada waktu itu pula orang tersebut langsung sabar, langsung meyakini bahwasannya ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah pun pernah menyematkan di dalam Al-Qur'an saja, salah satunya mengenai orang-orang yang bersabar. Allah mengatakan di akhir ayatnya, wabashshirus sabirin, berilah kabar kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka mengatakan bahwasanya kami dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kami juga rajiun, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa MK Channel, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, orang yang bersabar diantaranya juga bukan hanya ketika hantaman pertama, tapi ketika hantaman pertama tersebut langsung menyadari, saya dari Allah. Dan jika Allah menginginkan saya tertimpa sesuatu, karena saya sesungguhnya dalam milik Allah, maka saya akan sabar, saya akan menerima. Dan jika harus dikembalikan kepada Allah, saya pun menerima. Karena semuanya pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, jawabannya cukup padat Ustadz. Ya. Singkat tapi lumayan padat gitu ya Ustadz. Tapi Ustadz, gini Ustadz, berikutnya mungkin ini curhat pribadi Ustadz ya. Tadi pagi saya divaksin Ustadz. Mungkin teman-teman yang lainnya juga, terutama yang berkecimpung di dunia pendidikan, memang harus divaksin karena kita bulan depan insyaallah taala akan melaksanakan PTM. Ya, bahkan kita sudah kan PTM tapi sebagian dengan sistem shifting. Nah, kalau kita guys seperti ini ya Ustadz ya, apakah tadi kaitannya dengan sabar yang Ustadz sampaikan, cukup menerima saja, sabar, musibah datang, sabar gitu ya. Apa kita
berusaha, berupaya untuk mencegah itu diperbolehkan. Baik. Atau hakikatnya seperti apa sih Ya. pencegahan seperti itu dalam kacamata Islam? Taib. Taib, barakallahu fiik. Ya betul, Al-Ustadz, begitu juga pemirsa MK Channel. Ini masuk pada poin yang kedua kurang lebihnya ya. Yang pertama tadi kita sadari, kemudian kita sabari. Maka poin yang kedua, jangan sampai kita melunturkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuknya ketika kita menginginkan untuk menetapkan ketauhidan kita, yaitu dengan meyakini bahwasannya semua ini adalah datang dari Allah, pandemi datang dari Allah, virus apapun datang dari Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Tidak ada yang menimpa kita melainkan sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk menimpa kita. Maka kata para ulama dalam hal tersebut, diantaranya kata Ibnu Utsaimin, beliau menyatakan bahwasannya wala haraj an tuhawil an tadfa'a dzur anka. Itu tidak ada masalah sama sekali gitu Ustaz. Ketika kita dilanda sebuah musibah, salah satunya pandemi ini, kemudian kita bersabar, yaitu dengan melakukan tindakan, yaitu dengan mencegah, maka pencegahan ini untuk mencegah pandemi itu sampai kepada kita, itu diperbolehkan. Salah satunya mungkin sesuai dengan para penelitian dari para ulama juga, yang menyatakan vaksinisasi itu diperbolehkan, ada yang mengatakan halal, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala pun ini adalah bentuk pencegahan dari kita. Yang mana Imam Ibnu Utsaimin dalam hadis yang mengatakan wa'lam annal ummata law ijtama'at, ayat hadis tentang tersebut, maka itu diperbolehkan, tidak jadi masalah sama sekali. Tapi tetap gitu ya, pemirsa MK Channel, hati kita tetap menyatakan vaksin itu bukan sesuatu yang mampu mencegah pandemi atau virus datang kepada kita. Yang mampu mencegahnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yakini yang pertama ya. Baru yang kedua setelah itu usahanya dari kita adalah vaksinisasi, yaitu untuk mencegah. Adapun ketika itu Allah tetapkan kembali untuk menimpa kita, ya tinggal bersabar kembali. Itu dia diantaranya Ustaz. Maka tidak jadi masalah, tapi tetap ketauhidan kita harus diperkuat. Bukan vaksin yang membuat kita sehat, bukan vaksin yang menjadikan kita kebal, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan segala sesuatu itu. Masya Allah Ustaz. Kemudian Ustaz, yang terakhir Ustaz, kadang juga di realita kehidupan Ustaz, banyak sekali orang yang memang merasa dirinya kuat gitu ya. Lah saya tidak butuh usaha atau tidak butuh perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan merasa ya saya kan sehat-sehat aja gitu ya. Nah, mungkin ini termasuknya orang yang sombong gitu Ustaz. Gitu ya. Tidak butuh perlindungan, tanpa zikir, tanpa berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga menganggap remeh musibah gitu ya. Saya kuat, insya Allah tidak akan terkena dan sebagainya. Ini mungkin itu sombong. Dikategorikan sebagai sombong. Bagaimana sikap seperti ini, boleh atau tidak gitu Ustaz, seperti itu? Taib, barakallahu fiik. Betul Al-Ustaz Arif, ini adalah realita yang kini mungkin melanda sebagian dari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah setiap waktunya. Ketika pandemi datang, kita sudah sadar, kemudian kita bersabar, kemudian kita berusaha untuk tidak melunturkan ketauhidan. Maka poin yang ketiga tadi diantaranya adalah jangan sampai keangkuhan timbul. Dan ini realitas, banyak sekali yang keangkuhan timbul sehingga menafikan yang dinamakan dengan bentuk usaha pencegahan. Bentuk usaha pencegahan dengan tetap mengkedepankan ketauhidan kita kepada Allah, yaitu dengan kita tetap melaksanakan apa yang harus dilaksanakan untuk mencegah pandemi itu datang. Tapi sebagian dari kita seakan-akan orang yang menjadi paling kebal gitu ya, otomatis kesombongan timbul. Saya nggak akan pernah kena, nggak akan berani COVID datang ke saya, nggak akan pernah berani COVID itu menimpa keluarga saya. Nah, hal tersebut adalah hal yang memang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bentuk kesombongan. Karena begitu banyak ya pemirsa IMK Channel yang kita ketahui, orang-orang yang sombong di zaman dahulu pun Allah binasakan gitu. Pembinasaannya bukan hal yang kecil, tetapi pembinasaannya begitu hina gitu. Kita ketahui Firaun dengan kesombongannya menyatakan di dalam Al-Quran, Ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi, kata Firaun. Kemudian Allah binasakan dengan tenggelam, Allah tenggelamkan. Kemudian juga kita ketahui syaitan, padahal hanya melanggar perintah untuk bersujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah, tetapi karena kesombongannya menyatakan ana khairum min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, bahwasanya
syaitan itu lebih baik daripada Nabi Adam yang diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Karena kesombongan tersebut Allah lemparkan dari surga, turunkan ke bumi. Karena kesombongan tersebut Allah binasakan. Bukankah itu adalah hal yang sangat fakta bagi kita semua, sehingga kita bisa menahan diri kita ya Ustaz ya dari kata sombong. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun Ustaz ini pernah menyatakan di dalam Al-Qur'an, wala tamshi fil ardi maraha. Kita jangan berjalan di muka bumi ini maraha, berbangga-bangga, sombong gitu kan, menguatkan diri kita paling hebat dan paling segalanya. Tidak ada satu penyakit pun bisa mengenai kita dan sebagainya, itu jangan sampai kita terkena hal tersebut. Dan diantaranya juga Allah Subhanahu wa taala pun memberitahu kepada kita semua pemirsa AMG Channel, Al-Ustaz juga, Allah menyatakan dalam sebuah ayat Quran surah As-Sajdah ayat ke-15 bahwasannya diantara ciri orang-orang yang beriman itu adalah di akhir ayatnya wahum la yastakbirun, bahwasannya mereka itu tidak pernah berlaku sombong. Di antaranya itu Al-Ustaz. Jadi poin yang ketiga, siap-siap ini untuk pemirsa AMG Channel, jangan sampai kita menuturkan lisan kita untuk berlaku sombong dengan keadaan pandemi seperti ini. Kita tetap bersabar, kita tetap sadari ini ujian dari Allah, kemudian perkuat ketauhidan kita, sesungguhnya yang memberikan penyakit dan mengangkat penyakit, menyembuhkan dan tidak menyembuhkan itu adalah Allah, dan tetap jangan pernah kita berlaku sombong di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu dia Ustaz diantaranya mengenai hal tersebut. Alhamdulillah Ustaz, bahasan kita di waktu ini begitu bermanfaat insyaallah Ustaz. Insyaallah bismillah taala, mudah-mudahan. Ya, bagi saya pribadi Ustaz dan mungkin teman-teman sekalian yang mendengarkan dimanapun berada, insyaallah taala bermanfaat terkait bagaimana sikap kita di dalam pandemi ini gitu Ustaz. Tapi ada lagi Ustaz yang disampaikan mungkin tambahannya? Cukup? Ini sebuah ancaman, bukan ancaman, mungkin bentuk kasih sayang Rasulullah SAW menyatakan kepada kita semua dalam sebuah hadisnya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Bahwasanya tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kibar atau kesombongan. Maka bagi kita semua tetap perkuat diri kita, walaupun kita sekarang misalkan sudah bisa sadar, kemudian sudah mencoba untuk bersabar, kemudian kita mencoba untuk tetap memperkuat ketauhidan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetap sadari jangan sampai kita terlena oleh khutwah syaitan untuk masuk pada ranah kesombongan, karena itu adalah sesuatu yang bisa menghalangi kita dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Ustaz. Baik, syukran Ustaz atas waktunya berkenan hadir di kegiatan podcast Al-Muttaqin Bina Akhlak ini. Insyaallah taala apa yang Ustaz sampaikan kita insyaallah taala bisa melaksanakannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, syukran jazakumullah khairan. Ya. Teman-teman sekalian dimanapun berada, alhamdulillah kegiatan podcast Al-Muttaqin Bina Akhlak ini kita sudah laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron juzitum khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.